Jadi buat teman-teman, saya kembalikan ke teman-teman semua, tapi kalau saya pribadi, saya pilih pakai Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, sepertinya masih banyak ya salah mengira atau keliru untuk membaca notifikasi di dashboard teman-teman. Memang sih agak tricky ya. Jadi buat teman-teman, saya akan jelaskan sedikit teman-teman sebelum kita ke pembahasan utamanya. Jadi untuk teman-teman yang seperti ini notifikasinya, keterangan itu pendaftaranmu sudah dievaluasi, walaupun di bawahnya ada keterangan gelombang tidak ditemukan, itu artinya kalian belum gagal teman-teman. Itu masih dievaluasi untuk data kalian. Jadi buat teman-teman seperti ini, itu masih ada harapan, jadi tunggu dan cek berkala. Kecuali kalian sudah seperti ini, jadi kamu belum berhasil tanda merah, itu baru dipastikan gagal teman-teman. Jadi kalau masih seperti ini, walaupun di waktu keterangannya gelombang tidak ditemukan, itu sama dengan kalian sedang dievaluasi dan sedang dicek, jadi belum final untuk hasilnya teman-teman. Jadi buat teman-teman, jangan berkecil hati dulu dan juga jangan langsung pesimis teman-teman, itu masih ada harapan. Dan kita tunggu aja sampai nanti pengumuman lolosnya teman-teman, sehingga kalian bisa masuk ke dashboard dan diminta untuk sambung rekening. Dan di sini kita akan bahas mengenai rekening yang ada di prakerja teman-teman. Jadi manakah rekening yang cocok dan sesuai, dan juga kelebihan kurangan dari masing-masing rekening tersebut akan saya bahas pada video kali ini. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak sekali info terupdate seputar prakerja dan juga bantuan pemerintah teman-teman. Dan pastinya soal prakerja jika ada kendala, pasti akan saya update dalam video ini. Jadi buat teman-teman, stay tune. Oke? Nah teman-teman, jadi kita mulai dulu dari rekening atau e-wallet yang ada di prakerja, yaitu ada 4 teman-teman, yaitu ada bank, hanya 1, BNI, kemudian e-wallet ada OPPO, GoPay, dan juga Link Aja teman-teman. Jadi ini buat teman-teman yang masih bingung untuk mau pakai rekening apa teman-teman ya. Jadi untuk awal kita mulai dari BNI teman-teman. BNI adalah bank satu-satunya yang ada di prakerja sementara ini. Dan BNI ini teman-teman dari beberapa bulan terakhir ini adalah rekening yang paling cepat untuk proses pencairan insentifnya. Iya benar. Bahkan dia bisa maju 1-2 hari sebelum jadwal teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah punya rekening BNI dan pastinya sama kalian saran saya pakai rekening BNI aja, jadi nggak ribet lagi untuk nunggu bisa upgrade teman-teman. Tapi kalian belum punya rekening BNI, itu juga kalian bisa buat teman-teman, buatnya online. Tapi nanti tetap kalian akan diminta ke bank terdekat untuk mengambil ATM dan juga buku rekening. Jadi buat teman-teman kalau mau sekalian, mending langsung ke bank untuk proses pembuatan rekeningnya. Dan pastikan menggunakan nama kalian, ejaannya benar, dan juga nick yang sama. Plus nomor telepon juga pakai nomor telepon yang sama yang kalian dapatkan nanti di prakerja teman-teman. Jadi antara rekening, nama, nick, nomor telepon, sinkron dengan akun di prakerja, nama, nick, dan juga nomor telepon teman-teman. Itu yang penting. Jadi insentif kalian akan diproses lebih cepat dan juga lebih lancar teman-teman. Kekurangannya BNI, mungkin kita perlu deposit awal teman-teman ya, kalau yang rekening biasa ya. Jadi kita perlu minimal Rp50.000 untuk membuat atau membuka akun pertama kita di BNI. Kemudian juga kalau yang kalian online, kalian tetap perlu datang ke bank untuk mengambil ATM dan juga ambil buku tabungannya teman-teman, untuk kalian bisa nanti mencairkan untuk insentifnya. Jadi kurang lebih itu, tapi tetap BNI yang cukup saya rekomendasikan karena dia termasuk yang cepat untuk proses insentifnya cair teman-teman. Yang kedua, kita lanjut dengan OPPO teman-teman. Kebetulan saya pakai OPPO teman-teman dari awal. Kenapa saya pakai OPPO? Karena saya dulunya nggak punya rekening BNI. Kemudian saya juga sudah punya OPPO dari lama, karena saya dulu sering belanja di hypermart teman-teman. Jadi, dan kebetulan juga sudah di-upgrade. Jadi saya pakai OPPO, karena juga itu bisa kita pakai belanja di banyak tempat-tempat seperti Alfamart segala macam ya. Bahkan sekarang pun untuk Link Aja, GoPay juga sudah mulai bisa. Kenapa saya pakai OPPO dulu? Karena saya sudah punya OPPO dan sudah terupgrade teman-teman. Dan kelebihannya yang kedua juga untuk saat ini teman, trennya itu ya, untuk OPPO dan juga BNI itu bersaing. Jadi mereka lah yang sementara ini paling cepat untuk proses pencairan insentif. Walaupun dulu saya bisa bilang OPPO itu termasuk yang paling lama teman-teman, di pertengahan gelombang 3, 4, 5 itu OPPO termasuk yang terbelakang. Tapi itu yang saya bilang. Jadi untuk trennya itu tidak selalu sama. Mungkin nanti bisa berubah lagi, tapi untuk tren sekarang 2 bulan terakhir, BNI dan juga OPPO yang paling cepat untuk pencairan insentifnya teman-teman. Lalu kelebihan OPPO juga
kita bisa belanja ya di merchant lain. Kemudian juga proses upgrade sih kalau antara Oppo, Link Aja, dan GoPay itu semua sama teman-teman, menggunakan selfie dan juga foto KTP. Tergantung sekarang berapa banyak yang mengajukan upgrade e-wallet. Kalau yang di Oppo yang banyak, Oppo akan lama. Tapi kalau di GoPay yang banyak, di GoPay yang lama. Juga dengan Link Aja. Jadi kalau untuk e-wallet, untuk kecepatan pencairan, sementara ini Oppo yang tercepat, teman-teman. Kemudian kalau GoPay dan juga Link Aja, itu 11-12. Kalau GoPay enaknya kalau kalian sering pakai Gojek, itu kalian sudah tersambung, jadi kalian bisa pakai itu untuk langsung bertransaksi dan juga dapat banyak promo-promo teman-teman. Kalau kalian bayarnya dengan akun GoPay kalian. Kalau Link Aja dia kerjasama sama Mandiri, jadi kalau kalian punya rekening Mandiri, nanti untuk transfer dari Link Aja ke Mandiri itu juga akan lebih cepat dan lebih mudah, teman-teman. Dan teman-teman, ada satu minusnya untuk yang GoPay, teman-teman ya. Apa itu? Kalau GoPay dibandingkan Oppo dan juga Link Aja, itu lebih mudah terblokir, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin sering sign in akun GoPay mungkin di beda device, itu kemungkinan akan terblokir. Jadi untuk membukanya juga agak ribet, teman-teman. Kita perlu menghubungi CS-nya GoPay, itu akan diproses itu maksimal 2 kali 24 jam. Jadi buat teman-teman yang pakai GoPay nanti, jangan kalian sering-sering untuk sign out, sign in untuk akun GoPay-nya, karena nanti dari situ suatu hal tidak normal, jadi akan diblokir atau dibukukan untuk akunnya sementara. Kemudian kalau Oppo dan juga Link Aja itu agak jarang, menjadi susah juga, tidak sering untuk diblokirnya seperti halnya GoPay. Tapi in case jika emang ada yang terblokir, kalian juga sama caranya menghubungi CS dari masing-masing provider. Jadi kalau GoPay ke CS GoPay, Link Aja ke CS-nya Link Aja. Jadi buat teman-teman itu sih beberapa kekurangan dari e-wallet yang ada di Prakerja, terutama yang GoPay, di mana dia sering banget terblokir, teman-teman. Lalu pas upgrade itu 11-12 ya, cuman yang bilang itu GoPay lebih cepat, tapi nggak tentu juga, tergantung dari jumlah orang yang mengajukan, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sampai sekarang masih belum punya rekening, coba kalian buat aja ketiga-tiganya, teman-teman. Oppo, GoPay, Link Aja, kalian ajukan mana yang cepat terupgrade, itu yang kalian gunakan. Tapi kalau kalian mau nunggu, terserah kalian. Tapi jika nanti lewat dalam seminggu maksimal 2 minggu masih belum ada kabar, saran saya kalian segera buatlah rekening BNI, teman-teman. Itu sebenarnya lebih aman dan juga lebih cepat, karena kita nggak perlu upgrade lagi, teman-teman, kalau di BNI, karena dia data sudah sudah KYC istilahnya. Jadi sudah dicek antara nama, rekening, dan juga data kita dengan di Dukcapil, teman-teman. Tapi kalau Oppo, GoPay, Link Aja, kita perlu upgrade lagi setelah kita download aplikasinya. Jadi buat teman-teman, saya kembalikan teman-teman semua, tapi kalau saya pribadi, saya pilih pakai BNI, teman-teman. Kemudian juga kalau mau pakai Oppo, lalu berikutnya pilihannya baru Link Aja atau GoPay. Jadi saya rekomend adalah BNI, teman-teman. Karena bank tetap bisa kita pakai ya nanti ya. Oppo, Link Aja pun juga bisa kita pakai. Tapi in case teman-teman nanya ke saya, Kak, walaupun belum lolos, perlu buat nggak? Saran saya buat aja, teman, itu nggak ada ruginya sama sekali. Dan setelah misal pun ya, kalian nggak lolos pun, kalian bisa pakai itu nanti untuk berbelanja online ataupun juga untuk keperluan kalian, teman-teman. Karena banyak promo juga bisa caranya kalian gunakan. Dan juga yang jelas bermanfaat. Tapi kalau memang tidak bermanfaat, kalian bisa dengan mudah menghapusnya, teman. Jadi nggak ada ruginya sama sekali. Jadi buat teman-teman, kalau kalian masih bingung untuk pakai rekening apa, saran saya kalian pakai BNI kalau kalian memang ingin punya rekening BNI. Kemudian juga bisa pakai Oppo, lalu terakhir baru pilihannya adalah GoPay dan juga Link Aja, teman-teman. Itu dari pengalaman saya dan juga teman yang lain ya. Jadi kalau untuk proses cepat-cepat cair, BNI yang tercepat, kemudian Oppo, lalu GoPay dan Link Aja. Kemudian kalau dari kemudahan untuk bertransaksi, misalnya 11-12 semua. Cuman kalau dari e-wallet ke bank itu kan potongan kita 2.500, teman-teman, untuk dicairkan. Karena kalau dari Oppo, Link Aja, dan juga GoPay, kita nggak bisa langsung tarik tunai di ATM. Kita perlu transfer dulu ke rekening bank, baru bisa ditarik dan jadi uang cash. Itu kelebihannya dari BNI, teman. Jadi kalau BNI sudah masuk, kita bisa tarik semuanya sekaligus, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, untuk kelebihan kekurangan dari rekening yang ada di Prakerja. Dan nanti pun rencananya mungkin ya di gelombang 12 itu ada bank baru dan juga ada e-wallet baru, itu Dana, teman-teman. Tapi memang sekarang masih belum, kemungkinan akan di launching di tahun depan untuk kerjasamanya secara resmi, teman-teman. Oke, jadi itu, teman-teman, informasinya, semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang masih sedang dievaluasi, kalian sabar dan cek berkala, teman-teman, kemungkinan saja lolos. Lalu yang masih gagal, berharap dan berdoalah ada perubahan lagi tampilannya, karena di gelombang sebelumnya itu masih ada juga yang sebelumnya gagal jadi sedang dievaluasi dan lolos, walaupun itu sangat kecil untuk kemungkinannya, teman-teman. Kita berharap yang terbaik ya. Kalau memang kalian jodoh, kalian akan lolos di gelombang 11 ini, teman-teman.
Oke, jadi itu dulu. Thank you banget buat teman-teman yang sampai menit ini. Dan kalau ada question seputar prakerja, silahkan kalian komen di bawah, atau mungkin kalian bisa cek dashboard YouTube saya, ada banyak banget info penting seputar prakerja yang saya update dari gelombang 1 sampai gelombang sekarang yang mungkin bisa membantu teman-teman semua. Dan buat teman-teman, kalau suka dengan video ini, silahkan kalian like. Kalau kalian ini bermanfaat, silahkan kalian juga bantu share video ini, teman-teman. Jadi makin banyak yang tahu dan juga terbantu dengan informasi dari kita semua. So, buat teman-teman, thank you banget. Dan buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Jadi setiap ada info terbaru, kalian akan dapat notifikasinya, teman-teman. So, itu aja. Akhir kata, saya mohon maaf kalau salah kata. Dan pastikan kalian stay tune dan sampai jumpa lagi di next video. Dadah!